Swastiastu. Yang terhormat Pak Eka selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi mengenai terbentuknya NKRI. Adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu Serangan Umum 1 Maret 1949, kemudian Perjanjian Royan-Royan, Jogja Kembali, Konferensi Inter-Indonesia, Konferensi Meja Bundar, Pembentukan Republik Indonesia Serikat, Pengakuan Kedaulatan, dan juga kembali ke Negara Kesatuan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dewi Video Sekarang Jaya, absen 6 dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Ngaka Nyomanuk Yanisina Putra, absen 24 dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nika Dita Mahari Dewi, absen 26 dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nikade Emilia Wulandari, absen 27 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nika Devra Krisnadini, nomor absen 28 dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nindya Ratarianti, saya nomor absen 40 dari kelas 11 MIPA 1. Dan saya Iwayan Kariguna, nomor absen 12 dari kelas IPA 1. Selamat menyaksikan. Pembahasan materi yang pertama adalah mengenai Serangan Umum 1949. Secara garis besar, Serangan Umum 1 Maret 1949 ini dapat diartikan sebagai serangan yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang dilakukan oleh jajaran tinggi militer wilayah Divisi 3 Gubernur Militer. Lalu apa sih yang menjadi tujuan mereka melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949 ini? Jadi kita dapat melihatnya dari 3 aspek. Dari segi politik, yang pertama untuk mendukung perjuangan perwakilan RI di PBB New York Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Lambertus Nicopalar, di mana di sana mereka menyuarakan terkait pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia ketika Indonesia dan Belanda tengah berkonflik sejak tahun 1947. Yang kedua, melawan kampanye Belanda yang menyatakan bahwa agresi militer Indonesia telah berhasil, padahal saat itu posisi TNI dan para gerilyawan masih belum hancur. Dari segi psikologis, yang pertama, untuk mengobarkan kembali semangat dan daya juang dari para rakyat dan TNI. Serangan umum ini dimaksudkan untuk memulihkan, memupuk, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap performa kerja TNI. Yang kedua, Serangan Umum 1 Maret 1949 ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pejuang untuk meningkatkan perlawanannya. Dari segi militer, yang pertama, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih tetap utuh. Mereka dapat melakukan serangan secara terkoordinasi dan terkonsentrasi, serta bertekad setia kepada RI. Yang kedua, Serangan Umum 1 Maret 1949 ini juga membuktikan bahwa keberadaan Belanda di kota Yogyakarta itu tidaklah sah. Sebenarnya, apa sih yang menjadi pemicu atau penyebab pecahnya Serangan Umum 1 Maret 1949 ini? Jadi semua ini berawal ketika agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Kala itu Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta. Kemudian mereka menangkap beberapa tokoh dan pemimpin Indonesia, mulai dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Rom, dan masih banyak lagi. Setelah tertangkapnya pemimpin dan para tokoh Indonesia tersebut, Republik Indonesia dengan sigap menyiapkan pemerintah darurat Republik Indonesia di wilayah Bukit Tinggi di bawah kepemimpinan Mr. Syafruddin Prawira Negara. PBB yang turut prihatin melihat kondisi Indonesia kala itu pun juga ikut turun tangan dengan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Januari 1949, di mana isi daripada resolusi tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, mendesak Belanda agar menghentikan serangannya dan mendesak Republik Indonesia untuk memerintahkan para gerilyawan menghentikan aksi gerilya mereka tersebut. Yang kedua, mendesak Belanda untuk membebaskan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tanpa syarat beserta dengan tawanan lainnya. Yang ketiga, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Jakarta. Dan yang keempat, mengharapkan Belanda dan Indonesia melakukan perundingan kembali atas persetujuan Linggarjati dan Renville. Namun ternyata resolusi tersebut tidak menjadi solusi atas komplikasi yang terjadi. Secara mentah-mentah, Belanda menolak untuk mengikuti isi daripada resolusi tersebut. Indonesia pun harus berpikir keras bagaimana caranya agar Belanda mau berunding kembali dengan Indonesia.
Pasalnya Belanda memiliki tujuan untuk mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia berupa sumber daya alam tersebut untuk memperbaiki perekonomiannya setelah Perang Dunia Kedua. Hingga pada akhirnya Indonesia pun memutuskan untuk menyerang kota Yogyakarta karena tidak menemui jalan terang. Mungkin dari kita yang bertanya, kenapa sih harus kota Yogyakarta? Kenapa nggak kota lainnya atau daerah lainnya? Jadi terdapat beberapa alasan penting kenapa Yogyakarta ini menjadi sasaran utama. Yang pertama, kala itu Yogyakarta merupakan ibu kota dari Republik Indonesia. Nah, para TNI dan gerilyawan ini merasa ketika mereka telah berhasil menguasai atau merebut ibu kota, itu akan memudahkan mereka dalam merebut atau menguasai wilayah lainnya. Yang kedua, di Yogyakarta itu terdapat banyak sekali orang asing, mulai dari wartawan hingga anggota delegasi United Nations Commission for Indonesia atau UNSI. Kemudian yang ketiga, menurut para TNI dan gerilyawan, mereka itu sudah sangat mengetahui bagaimana situasi kondisi di wilayah Yogyakarta. Akhirnya, pecahlah terjadi serangan umum 1 Maret 1949 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran bagaimana jalannya perang pada saat itu. Jadi semua ini dimulai ketika pada suatu malam, tepat sehari sebelum tanggal 1 Maret 1949, para TNI dan gerilyawan sudah menyiapkan strategi secara matang. Mereka mulai menyusup ke berbagai sudut kota yang berada di Yogyakarta. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Maret 1949, tepat pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, sirine atau alarm berbunyi yang menandakan jam malam telah berakhir dan serangan umum siap untuk digencarkan. Ketika para TNI dan gerilyawan beraksi, pihak Belanda berhasil dikejutkan oleh serangan umum secara mendadak tersebut. Mereka tidak memiliki banyak waktu, tidak memiliki banyak persiapan untuk melakukan serangan balik. Terlebih lagi, strategi yang telah disiapkan oleh pihak Indonesia itu dapat dikatakan cukup matang. Selain mereka menyerang kota Yogyakarta, mereka juga menyerang kota Surakarta yang merupakan pemasok senjata bagi Belanda. Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Belanda untuk keluar dari kota Yogyakarta. Berita tentang keberhasilan tersebut pun segera menyebar ke seluruh tanah air melalui jaringan radio pemerintah. Selain di tanah air, berita tersebut juga menyebar ke luar negeri melalui Burma, hingga terdengarlah oleh telinga perwakilan Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat. Berkat disebarluaskannya berita tersebut, perhatian dan dukungan internasional mulai tertuju kepada Indonesia. Banyak pihak yang mulai mendukung Indonesia dan menentang sikap Belanda tersebut, termasuk pihak Amerika Serikat yang awalnya berada di sisi atau pihak pro terhadap Belanda, kini mengubah sikapnya untuk menyuruh Belanda agar mau berunding kembali dengan Indonesia. Selain berdampak pada hal tersebut, banyak dampak atau akibat dari adanya serangan umum 1 Maret 1949 ini yang dapat kita lihat dari dua sisi kacamata. Dari sisi kacamata positif, yang pertama menunjukkan bahwa eksistensi TNI itu masih sangat kuat dan mampu menyerang. Yang kedua, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, Indonesia mendapatkan tawaran perundingan kembali dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang keempat, Amerika Serikat mau mengubah sikapnya yang awalnya pro terhadap Belanda, kini mendukung Indonesia. Yang kelima, mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap performa kerja TNI. Yang keenam, mematahkan propaganda bohong yang telah dilakukan Belanda yang menyatakan bahwa TNI sekala itu sudah hancur dan mereka berhasil melakukan agresi. Dari sisi kacamata negatif, mungkin ini lebih mengarah kepada korban jiwa dari adanya serangan umum 1 Maret 1949 ini, di mana dari pihak Indonesia ini terdapat 300 prajurit tewas, 53 anggota polisi tewas, serta kurang lebih sebanyak 200 orang rakyat biasa tewas dan luka-luka. Pembahasan materi yang kedua yaitu mengenai perjanjian Romroyen. Baik, setelah membahas mengenai serangan umum yang pernah terjadi pada tanggal 1 Maret 1949, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada persetujuan Romroyen. Nah, persetujuan Romroyen merupakan salah satu persetujuan yang pernah dilaksanakan oleh pihak Indonesia dengan pihak Belanda pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan tanggal 7 Mei 1949. Adapun hal yang akan kita bahas pada persetujuan Romroyen ini yaitu yang pertama ada
latar belakang terjadinya persetujuan Rohm-Royen. Yang kedua yaitu ada tujuan dilaksanakannya persetujuan Rohm-Royen. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan persetujuan. Yang keempat ada pihak-pihak yang terlibat pada persetujuan ini. Dan yang terakhir yang kelima yaitu ada isi persetujuan dari pihak Indonesia, pihak Belanda, serta isi persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Persetujuan Rohm-Royen merupakan salah satu persetujuan yang pernah dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Meski telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia kala itu belum bisa dikatakan aman dari kependudukan sekutu. Banyak sekali hal yang terjadi, salah satunya yaitu agresi militer yang dilakukan oleh pihak Belanda. Nah, hal tersebutlah yang kemudian melatar belakangi terjadinya persetujuan Rohm-Royen. Kala itu, Belanda merasa bahwa agresi militer yang dilakukannya tidak memberikan manfaat sama sekali. Namun sebaliknya membuat serangan dari pihak Indonesia semakin kuat dan juga meluas. Selain itu, Belanda juga mendapat kecaman dari pihak internasional akibat serangannya kepada pihak Indonesia. Tak ada pilihan lain, akhirnya Belanda mengikuti saran dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kembali melaksanakan perundingan atau persetujuan dengan Indonesia. Selanjutnya, adapun tujuan dilaksanakannya persetujuan Rohm-Royen ini yaitu untuk menyelesaikan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia secara diplomasi sebelum melaksanakan konferensi meja bundar pada tahun yang sama di Den Haag. Selanjutnya yaitu pelaksanaan persetujuan Rohm-Royen. Akhirnya, persetujuan Rohm-Royen dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 sampai akhirnya disepakati dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Persetujuan ini dipimpin oleh Merle Cochrane dan bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebenarnya, Indonesia sudah pernah 2 kali menempuh jalur diplomasi melalui Perjanjian Linggarjati di tahun 1946 dan Perjanjian Renville di tahun 1948. Namun pihak Belanda terus-menerus melanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Berikutnya ada anggota-anggota yang terlibat dalam persetujuan Rohm-Royen. Selain Muhammad Rohm yang menjadi pimpinan delegasi, Indonesia juga mengirimkan beberapa tokoh, yaitu Ali Sastromiajojo, Supomo, Aka Pringgodiglo, Yohanes Latuharhari, Insinyur Juanda, dan Yohanes Leimena. Selain itu juga dihadirkan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta. Sedangkan dari pihak Belanda mengirimkan delegasi yang terdiri dari Dr. Herman van Rooijen sebagai pimpinan delegasi Belanda, Dr. Van Bloem, Dr. Gede, Jacob, Dr. P.J. Koets, Dr. Dieben, dan Van Hoogstraten-Dan. Perlu kalian ketahui nih teman-teman bahwa nama persetujuan Rohm-Royen ini berasal dari 2 nama tokoh yang menjadi pemimpin delegasi dua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda. Sebagai pimpinan delegasi, Indonesia mengirimkan Mr. Muhammad Rohm sebagai perwakilannya dan pihak Belanda mengirimkan Dr. Herman van Rooijen. Nah, dari sanalah asal-usul nama persetujuan Rohm-Royen. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu isi perjanjian Rohm-Royen. Sebelumnya, UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang merupakan komisi PBB untuk Indonesia menyarankan agar dilaksanakannya pertukaran pernyataan dari masing-masing pihak. Pertukaran pernyataan ini kemudian dikenal dengan istilah persetujuan Rohm-Royen atau Van Rooijen-Rohm Statements. Atas saran UNCI tersebut, adapun isi perjanjian Rohm-Royen dari delegasi Indonesia yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia akan memerintahkan angkatan perang dan angkatan bersenjata untuk menghentikan segala aktivitas perang gerilya. Yang kedua yaitu pemerintah Indonesia akan ikut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang ketiga yaitu pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda akan menjalin kerjasama untuk mengembalikan keamanan, ketertiban, dan menjaga perdamaian masing-masing negara.
Ada pula isi perjanjian dari pihak delegasi Belanda, yaitu yang pertama, pemerintah Belanda akan menyetujui permintaan pemerintah Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta sebagai ibu kota sementara. Yang kedua, yaitu pemerintah Belanda akan turut menyetujui perihal Republik Indonesia yang merupakan bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang ketiga, yaitu pemerintah Belanda juga menyetujui terkait penyelenggaraan konferensi meja bundar yang harus dilaksanakan secepatnya setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kemudian ada pun isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara lain. Yang pertama, Belanda akan menghentikan semua aktivitas dan kegiatan militer serta membebaskan semua tahanan politik dan perang Indonesia tanpa syarat. Yang kedua, ada Belanda akan menyerahkan kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia secara utuh tanpa syarat. Yang ketiga, ada pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia akan bersama-sama mendirikan persekutuan atas dasar persamaan hak dan sukarela. Yang keempat, ada Belanda akan menyetujui keberadaan Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang kelima, ada Belanda akan mengembalikan kegiatan pemerintahan Republik Indonesia ke kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara sementara. Yang keenam, ada Angkatan Perang dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan seluruh aktivitas perang gerilyanya. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu Indonesia dan Belanda sepakat untuk hadir dalam perundingan selanjutnya, yakni KMB atau Konferensi Meja Bundar yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Akhir isi perjanjian atau persetujuan Romroyen ini pun berhasil disepakati dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Baik, untuk pembahasan yang ketiga yaitu ada Jogja Kembali. Adapun untuk materi selanjutnya itu ada Jogja Kembali. Jadi Jogja Kembali ini merupakan suatu peristiwa sejarah ditariknya pendudukan Belanda dari ibu kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949 yang dimana itu menjadi titik awal terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Adapun latar belakang dari peristiwa Jogja Kembali ini yaitu berawal dari serangan umum 1 Maret 1949 yang dimana membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia itu masih ada. Setelah terjadinya perjanjian Romroyen pada tanggal 14 April 1949 hingga ditandatangani dan disepakati pada tanggal 7 Mei 1949. Adapun salah satu dari isi perjanjian Romroyen tersebut yaitu Belanda akan mengembalikan kegiatan pemerintahan Republik Indonesia ke kota Jakarta sebagai ibu kota negara sementara. Baik, selanjutnya itu ada kronologi dari peristiwa Jogja Kembali. Yang pertama itu dalam rangka penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta yang akan digantikan oleh TNI, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda telah mensepakati suatu persetujuan yang bernama Suspension of Arms. Yang kedua, itu pada tanggal 10 Mei 1949, Komandan Brigadier Kolonel Van Leyen memerintahkan kepada pasukannya yang berada di Jakarta untuk menghindarkan pertempuran-pertempuran dengan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu ada Menteri Negara Republik Indonesia atau Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX memerintahkan kepada Komandan TNI di Jakarta untuk menghindarkan pertempuran dengan Belanda. Yang keempat itu ada pihak Belanda yang memberitahukan bahwa tentara mereka akan ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949 mulai pukul 12 dari pos Wonosari. Yang kelima itu ada penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta, kemudian baru dilangsungkan pada 29 Juni 1949 secara serentak. Dan yang terakhir yang keenam, pada hari itu pula secara resmi kedudukan Yogyakarta kembali berfungsi sebagai ibu kota negara sementara. Baik, selanjutnya itu adapun dampak dari peristiwa Jogja Kembali yaitu kembalinya presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta serta petinggi-petinggi lainnya ke Yogyakarta. Dan bisa kalian lihat pada gambar tersebut itu merupakan monumen Jogja Kembali atau Monjali
yang didirikan untuk memperingati peristiwa berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang direbut dari penjajah Belanda. Jadi sekian presentasi dari saya serahkan kepada rekan saya. Pembahasan untuk materi yang keempat, yakni mengenai konferensi inter-Indonesia. Jadi, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari konferensi inter-Indonesia. Nah, konferensi inter-Indonesia kita bisa singkat sebagai KII, merupakan suatu konferensi yang diadakan oleh bangsa Indonesia bersama dengan BFO atau Bidang Call for Federal Overlap pada tahun 1949 guna membahas persoalan demi mempersiapkan diri dalam menghadapi konferensi meja bundar yang nantinya akan diadakan di Den Haag, Belanda. Tentunya konferensi inter-Indonesia ini diadakan dengan beberapa maksud dan tujuan. Tujuan yang pertama itu ada untuk melakukan pendekatan dengan BFO. Yang kedua, untuk membentuk suatu negara federal yang nantinya kita sebut sebagai negara serikat, di mana akan ada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, serta pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, dengan adanya KII ini, maka Indonesia bisa memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan ratifikasi kedaulatan dari pihak Belanda. Nah, mungkin teman-teman juga berpikir apa sih ya yang melatar belakangi dari KII ini diadakan. Ternyata latar belakangnya itu karena adanya perjanjian Rom-Royem yang menyatakan bahwa Indonesia akan menghadiri dan mengikuti konferensi meja bundar. Sehingga Indonesia harus mempersiapkan diri dengan mengadakan suatu konferensi bersama dengan BFO atau negara boneka bentukan Belanda. Latar belakang yang lain itu juga karena munculnya rasa simpati dari BFO ini kepada Indonesia karena melihat peristiwa agresi militer Belanda yang kedua. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan KII. Perlu kita ketahui bahwa KII ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, di mana KII pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Juli hingga 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan berlokasi di sebuah hotel bernama Hotel Tugu, di alamatnya itu di Jalan Marga Utama Yogyakarta. Nah, pada KII yang pertama ini dibahas mengenai masalah pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat dan masalah kewajiban RIS serta Belanda akibat penyalahan kekuasaan. Nah, diperoleh beberapa keputusan nih dari KII yang pertama ini. Di antaranya, negara Indonesia Serikat disepakati dengan nama RIS atau Republik Indonesia Serikat dengan berdasarkan demokrasi dan federalisme. Yang kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional yang nantinya akan dibantu oleh para menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, akan dibentuk 2 badan perwakilan, yaitu Badan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Dan yang keempat, itu adalah pemerintah federal sementara akan menerima kekuasaan dan kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia. Nah, selain itu, di bidang militer juga disepakati beberapa kesepakatan yang sudah disetujui pada KII yang pertama. Di antaranya, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. Yang kedua, pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS. Negara bagian tidak akan memiliki angkatan perangnya sendiri. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, pada masa permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RIS. KII kedua diadakan selang 9 hari semenjak KII pertama, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus 1949, yang mengambil tempat di Gedung Pejambon atau pada zaman sekarang kita sebut sebagai Gedung Pancasila. Nah, hal-hal yang dibahas pada saat KII kedua ini merupakan hal yang sudah disepakati di Yogyakarta sebelumnya. RI dan BFO setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas untuk melakukan persiapan dan menciptakan suasana tertib pada saat sebelum maupun sesudah KIB ini dilaksanakan. BFO mendukung tuntutan RI atas penyerahan kedaulatan tanpa syarat, tanpa ikatan ekonomi maupun ikatan politik. RI juga menyepakati bahwa konstitusi RIS ini akan dirancang pada saat KIB di Den Haag berlangsung. Nah, kesepakatan lain pada saat KII kedua ini diantaranya, bendera RIS merupakan bendera merah putih, lagu kebangsaan RIS adalah lagu Indonesia Raya, serta bahasa yang digunakan di RIS ini adalah bahasa Indonesia. Pembahasan materi yang kelima yaitu mengenai konferensi meja bundar.
Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan perundingan yang sangat berarti bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia. KMB dilaksanakan di Gedung Ridderzaal di kota Den Haag, Belanda pada 21 Agustus hingga 2 November 1949. KMB diresmikan oleh Perdana Menteri Belanda sekaligus Ketua KMB yaitu Willem Drees. Selanjutnya tujuan KMB. Yang pertama, mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat oleh Republik Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda walaupun tanpa Irian Barat. Dalam pelaksanaannya, KMB diwarnai perdebatan sengit antara Indonesia dan Belanda. Terdapat beberapa topik diskusi yang sulit untuk mencapai kata mufakat. Beberapa topik yang menjadi perdebatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan istilah penyerahan dan pengakuan. Delegasi Indonesia menghendaki adanya pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia. Kata pengakuan memiliki arti penting bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia. Adapun pemerintah Belanda hanya menghendaki penyerahan kedaulatan. Hal tersebut sama artinya Belanda memberikan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Menyerahkan sama artinya perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah dianggap. Yang kedua yaitu pembentukan Uni Indonesia Belanda. Bangsa Indonesia tidak setuju dengan konsep Uni yang diajukan oleh Belanda. Konsep Uni tersebut bersifat mengikat dan terorganisasi. Adapun Indonesia lebih menghendaki dibentuk kerjasama yang bersifat bebas dan fleksibel. Yang ketiga yaitu masalah utang piutang. Belanda mengharuskan Indonesia menanggung biaya utang dan kekayaan selama masa kolonial Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Akan tetapi Indonesia hanya bersedia menanggung segala bentuk utang piutang sampai Belanda menyerah kepada Jepang, yaitu pada tahun 1942. Dalam perkembangannya, perdebatan-perdebatan yang muncul dalam KMB akhirnya mencapai kesepakatan pada 2 November 1949. Secara garis besar, hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, permasalahan Irian Barat akan dibicarakan 1 tahun kemudian. Yang ketiga, corak pemerintah RIS akan diatur melalui konstitusi yang dibuat oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO selama KMB berlangsung. Yang keempat, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar, berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Yang kelima, Indonesia akan membayar utang kepada Belanda sejak masa Hindia Belanda hingga pengakuan kedaulatan. Konferensi secara resmi ditutup di gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949. Adapun isinya yaitu yang pertama, Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya, yaitu dari rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. Dan yang ketiga, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Baik, selanjutnya materi ke-6 yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat. Baik, materi selanjutnya yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia Serikat, masa berlakunya di Indonesia sangatlah singkat, yaitu berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dan berakhir pada 15 Agustus 1950. Yang dimana RIS ini diusulkan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Dr. Haji van Mukelen. Yang dimana RIS ini sudah disepakati oleh 3 pihak, yaitu yang pertama pihak Indonesia,
yang kedua pihak Belanda, dan yang ketiga pihak BFO atau Bijeenkomst Federal Overleg, yang dimana kesepakatan ini mewujudkan satu, yang pertama terbentuknya RIS, yang kedua Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat. Ini mengakibatkan di Republik Indonesia terjadi dua konstitusi. Yang pertama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Tujuan pembentukan Republik Indonesia Serikat ini yaitu untuk mengubah Republik Indonesia menjadi negara federal. Selanjutnya, wilayah negara Republik Indonesia Serikat. Wilayah Republik Indonesia Serikat yang pertama itu ada negara bagian. Negara bagian terdiri dari negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Sumatera Timur, negara Sumatera, negara Madura, negara Pasundan, dan yang terakhir negara Republik Indonesia. Yang kedua, satuan-satuan kenegaraan. Satuan-satuan kenegaraan ada Jawa Tengah, Bangka, Riau, Banjar, Daerah Istimewa, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Barat. Dan yang terakhir ada daerah Swapraja. Daerah Swapraja ini yang pertama yaitu Kota Waringin, yang kedua Padang, dan yang ketiga Sabang. Materi selanjutnya yaitu Kabinet pertama Republik Indonesia Serikat. Pada 16 Desember 1949, Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada 20 Desember 1949, Muhammad Hatta dilantik menjadi Perdana Menteri merangkup Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat. Dan pada 27 Desember 1949, Mr. Asad dipilih menjadi acting atau pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia Serikat dan menjadi hari serah terima jabatan dari Insinyur Soekarno kepada Mr. Asad. Pembahasan materi yang ketujuh yakni mengenai penyerahan dan pengakuan kedaulatan Indonesia. Penyerahan dan pengakuan kedaulatan Indonesia ini terjadi di dua tempat yang berbeda. Yang pertama, saya akan membahas mengenai penyerahan dan pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda, yang ditandai dengan penandatanganan akte penyerahan dan pengakuan kedaulatan Indonesia dalam sebuah upacara di ruang tahta Istana Kerajaan di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1948. Adapun tokoh yang terlibat dari delegasi Indonesia itu ada Muhammad Hatta, dari delegasi Belanda itu ada Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Cecil. Dalam penyerahan dan pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda, ada 3 dokumen pelengkap, di mana pihak Indonesia dan pihak Belanda sama-sama menandatanganinya. Ketiga dokumen pelengkap tersebut ada dokumen protokol, dokumen piagam pengukuhan tertib hukum baru, dan dokumen piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Yang kedua ada penyerahan dan pengakuan kedaulatan Indonesia di Indonesia sendiri, di mana ditandai dengan penandatanganan naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan di Istana Koningsplein atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan Istana Merdeka di Jakarta. Adapun tokoh yang terlibat itu dari delegasi Indonesia ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan dari delegasi Belanda itu ada Wakil Tinggi Putra Mahkota Antonius Hermanus Johannes Loving. Baik, untuk pembahasan materi ke-8 yaitu mengenai kembali ke negara kesatuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara kebentukan Belanda. Pada masa RIS, Belanda menciptakan 15 negara bagian atau daerah yang bersifat kolonial dan belum merdeka penuh. Berikut adalah negara-negara bagian ciptaan Belanda. Yang pertama ada negara Indonesia Timur, yang kedua ada negara Sumatera Timur, yang ketiga ada negara Sumatera Selatan meliputi Palembang dan sekitarnya, lalu ada negara Pasundan atau Jawa Barat, yang kelima ada negara Jawa Timur, dan yang terakhir ada negara Madura. Lalu
Belanda masih menciptakan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom. Daerah-daerah otonom ciptaan Belanda yaitu yang pertama ada Kalimantan Barat, yang kedua ada Kalimantan Timur, yang ketiga ada Dayak Besar atau daerah Kalimantan Tengah, yang keempat ada daerah Banjar atau Kalimantan Selatan, yang kelima ada Kalimantan Tenggara, yang keenam Jawa Tengah, yang ketujuh Bangka, yang kedelapan ada Belitung, dan yang terakhir yang 9 adalah Riau Kepulauan. Sesuai dengan usul DPR Sumatera Timur, proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI, tetapi penggabungan dengan RIS. Setelah itu, diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS. Melalui konferensi tersebut, akhirnya pada 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isi penting Piagam Persetujuan 19 Mei 1950 yaitu yang pertama, kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu penyempurnaan konstitusi RIS dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun rencana UUD Negara Kesatuan. Yang terakhir yaitu kronologis kembali ke NKRI. 12 Agustus 1950, pihak KNIPRI menyetujui rancangan UUD itu menjadi UUD sementara. 14 Agustus 1950, DPR dan Senatris mengesahkan rancangan UUD. Sementara itu, KNIP menjadi UUD yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan Parlemen dan Senatris. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuannya terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soekarno langsung ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI RAS. Negara RIS berakhir dan secara resmi pada 17 Agustus 1950. Terbentuk kembali NKRI dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhatta sebagai wakil presiden RI. Bingkai NKRI merupakan bingkai yang melukiskan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote. Dihiasi beraneka ragam adat istiadat, budaya, suku, ras, dan keyakinan menjadikannya bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Upaya, penuh keringat, tangis tawa, serta cucuran darah para pahlawan kita terdahulu telah menyelimuti perjuangan susah payah mereka demi terbentuknya NKRI. Ibarat kata, kita sebagai kuas yang nantinya akan melanjutkan perjalanan lukisan NKRI hingga menjadi satu padu sampai akhir hayat. Baik, jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.